Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 ayat 85 ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ila Madyana, dan kepada Madyan. Madyan ini nama komunitas ya. Akhahum, saudara mereka. Tapi kata akhahum ini posisinya mansub. Ya, posisinya menjadi objek penderita. Berarti kami utus kepada Madyan. Nah, jadi kami utusnya tidak ditampakkan di sini. Kami utus kepada Madyan akhahum, saudara mereka. Siapa saudara mereka? Syu'aiban, Nabi Syu'aib. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Pada lafadz qaumi ini sebenarnya ada ya qaumi gitu ya. Tapi dibuang. Cukup ditinggalkan kasrahnya. Ya qaumi. Asalnya ya qaumi u'budullah. Tapi karena disambung, jadi ya qaumi u'budullaha, ibadatilah Allah. Dia berkata, wahai kaumku, ibadatilah Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin. Minnya ini ziyadah, tidak diterjemahkan. Tidak ada bagi kalian, tidak ada bagi kalian Tuhan ghairuhu, selain dia. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian bayyinat, bukti, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Asalnya min rabbikum, karena nun bertemu dengan ra itu nama idgham bila gunnah. Jadi tidak boleh lama. Mir rabbikum, mir rabbikum, tidak boleh mir, enggak boleh. Qad ja'atkum, mim ketemu dengan ba lama. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang bayinat, telah datang kepada kalian bayinat, bukti nyata, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Fa'auful kaila, maka penuhilah takaran, wal mizana, dan timbangan, wala tabkhasun nasa asya'ahum,
dan janganlah kalian mengurangi manusia. Mengurangi manusia. Dikurangi apanya? Asya'ahum, milik mereka. Kalau bahasa kita itu jangan ngutil. Tahu nggak ngutil? Ngutil, bukan ngupil, ngutil. Ngambil tapi orangnya nggak tahu. Ngutil, bukan kutil, ngutil. Kutil sama ngutil beda. Ngutil barang maksudnya. Ngutil, diambil. Asya'ahum, barang-barang mereka. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kalian merusak di bumi. Ba'da islahiha, setelah bagusnya bumi. Setelah eloknya bumi. Dzalikum, itu yang ditunjuk ini, itu kan kata tunjuk. Ya, ini ke siapa? Keempat ini. Pertama, ibadati Allah. Ya, penuhi takaran dan timbangan. Jangan ngutil, jangan merusak. Nah, itu namanya, itu. Ini gitu. Itu gitu. Jadi banyak. Khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Tafsir Ibnu Jarir mengatakan, wa arsalna ila waladi Madyan, dan kami mengutus kepada anak Madyan, putra Madyan, ya. Madyan hum waladu Madyan ibni Ibrahim Khalilur Rahman. Madyan itu adalah keturunan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Fima haddath nabihi Ibnu Humaid, berdasarkan riwayat hadis dari Ibnu Humaid. Haddatsana Salma an Abi Ishaq, menceritakan kepada kami Salma dari Ibnu Ishaq. Fa in kana al-amru kama qala fa Madyan qabilatu katamim. Kalau memang benar, maka Madyan itu adalah kabilah. Ya, jadi suku kepada suku Madyan. Wa za'ama aidan Ibnu Ishaq anna Syu'aiban alladzi dzakarallahu anna arsalahu ilaihim min waladi Madyan hadza. Begitu juga riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Ya, bahwa Madyan yang disebut dalam ayat ini adalah Madyan dari anak dari Nabi Ibrahim. Tapi anak persis apa anak-anaknya lagi, cucunya, buyutnya, nah itu tetap disebut anak. Wa annahu Syu'aibun ibnu Mikail, ya. Dia adalah Syu'aib, nama Nabi ini Syu'aib bin Mikail bin Yasjur. Qala wasmuhu bisuryaniha Yasrun. Dalam bahasa Suryani, nama Syu'aib ini Yasrun. Nah, ini kalau kita lacak di kitab Perjanjian Lama, itu namanya Yasrun. Fatawil kalam ala maqala Ibnu Ishaq walaqad arsalna ila waladi Madyan akhahum Syu'aiba ibni Mukail. Maka dengan demikian artinya, sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada anak Madyam, putra mereka, saudara mereka Syu'aib bin Mikail. Yad'uhum ila ta'atillah. Dia berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya taat pada Allah. Wal intiha ila amrih, dan intiha, berhenti, artinya tidak memberikan kreasi apa-apa kecuali pada perintahnya. Kalau nggak disuruh jangan jalan. Kalau terus stop, berhenti. Wa tarkis sa'i fil ardi bil fasad, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Wasaddu an sabili, dan melarang orang untuk mengetahui jalannya. Faqala lahum Syu'aibun, maka berkatalah Syu'aib. Jadi kita periksa apa dosa kaumnya Nabi Syu'aib ini apa. Ya qaumi ibudallah, wahai kaumku, ibadatilah Allah wahdahu la syarikalah, yang tunggal, tidak ada serikat baginya. Malakum min ilahin yastaujibu alaikum ibadah ghairal ilah alladzi khalaqakum.
tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Tuhan yang telah menciptamu. Ya, selalu kita diajarkan pada begitu. Yang dicipta tunduk pada pencipta. Itu berkali-kali dia omong begitu. Maka kalau kita buat sesuatu, kita memproduksi sesuatu, maka produk kita itu harus tunduk pada kita. Tapi ada fenomena aneh pada manusia, dia bikin patung, dia memberhalakan patung. Padahal itu bikinan dia. Ya, Allah mencipta kita, kita menuhankan Allah. Pantas. Kita bikin benda, benda itu tunduk pada kemauan kita. Pantas. Tapi kalau berhala, yang bikin orang. Tapi dia sendiri tunduk, ini kan suatu bentuk kebodohan. Ya, kalau berpikir. Wa biyadi naf'ukum wa dhurrukum, dan di tangannya lah manfaat dan madarat. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian bukti, bayinat. Arti bayinat di sini adalah alamat. Ya, alamat bukti atau ciri yang menandakan bahwa Syuaib itu nabi. Karena kalau nggak ada bukti, ya Syuaib nggak beda dengan manusia biasa. Bisa saja orang mengklaim dirinya nabi, buktinya mana? Wa hujatun minallah bihaqiqati ma'qul wasidqi ma ad'uhum ilaihi, dan benar apa yang aku dakwahkan. Nah, setelah di sini nggak dijelaskan bentuk mukjizatnya apa, nggak dijelaskan. Kalau kemarin kan Nabi Saleh an onta, ya, onta yang lahir tidak lumrah karena tidak ada induknya, tapi keluar dari batu. Nah, kalau Syuaib ini apa bentuknya, itu dia dijelaskan. Lalu kalau kalian sudah meyakini bahwa bukti itu benar, bahwa Syuaib itu nabi, fa'auful kaila wal mizan, maka penuhilah takaran dan timbangan. Jadi kenapa ini anjuran yang ditujukan kepada Nabi Syuaib? Karena mereka ini berarti nimbangnya sama nakernya nggak benar. Jadi dosa kaumnya Nabi Syuaib ini curang. Ya, dalam bermuamalah itu curang. Transaksinya itu curang. Ya, tidak sesuai dengan timbangan dan takaran. Maka anjuran yang masuk ke dalam dakwah dari Nabi Syuaib, penuhilah takaran, penuhilah timbangan. Wa yaqulu atimmu linnasi huquqahum bil kail, artinya sempurnakanlah hak manusia dengan takaran alladzi taqiluna fihi, yang sudah disepakati. Wabil wazni alladzi taznununa bihi, dan dengan wazan timbangan yang sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan dalam berjual beli, ya, berapa gitu. Contohnya kita sepakat yang namanya sekilo itu 100 gram, ya, 1000 gram, 10 ons. Kita sepakat tuh. Tapi di pasar ternyata tidak. Sekilo itu 9 sekian ons. 9 koma. Enggak sampai 10. Nah, kalau kita bertanya, menggugat, dia akan mengatakan, ini sekilo menurut saya. Nah, itu namanya nggak ada sepakat. Jadi harus sepakat dulu. Jadi jual beli itu harus sepakat. Ya, ini dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib, namanya Madyan, ya, kaum. Nah, itu. Ini juga menjadi pelajaran buat kita dalam bertransaksi itu harus jelas. Soal kita mau bersedekah lain. Nah, ini sering terjadi pada kita. Contohnya ngojek. Kalau menurut Imam Syafi'i itu harus akad dulu. Tolong bawa saya ke sana.
terminal contoh. Berapa? Nah, kalau dia sebut 25, wah janganlah. Saya nggak mau kalau 25. Disepakati 15. Lalu sudah di tempat kita kasih 20, sedekah 5.000 tuh beda lagi. Yang penting sepakat dulu. Nah, kita sering-seringnya nangkot aja. Nggak nanya, nggak apa. Dibawa sama dia sampai di sana, digetok sama dia. 35. Wah, kok 35? Ya dikembaliin lagi udah nggak bisa. Ya kan? Ya udah pulangin lagi saya. Ya nggak bisa. Contohnya begitu. Nah, ini haram hukumnya. Ya, jadi hal-hal sehari-hari yang sering kita lakukan, kita nggak perlu malu karena itu uang kita. Janganlah. Nggak perlu malu kita. Nawar 10.000 pun, kalau dia nggak mau ya sudah jangan. Kalau kita ikhlasnya melepas 10.000 contohnya. Dia menentukan 25. Kita tawar mau berapapun nggak ada masalah. Istilahnya kalau mau berdebat di situ tuh. Daripada sudah dijalankan baru berdebat. Lalu kita keluarkan tidak ikhlas. Begitu juga nongkrong di warung. Main embat aja. Ini. Sebelum dimakan harus transaksi dulu. Berapa ini? Soal bayar nanti boleh. Bayar nanti ya, boleh. Tapi transaksi dulu berapa ini? Jangan sampai sudah dimakan. Nah, kita nanya harga, perkiraan bayangan kita, contohnya 25, 50 Pak, baru. Itu berarti tidak ikhlas. Ya, ini pekerjaan sehari-hari ini yang kita hadapi. Jadi harus ada transaksi dulu, 25 ya. Kita makan, bayar nanti boleh. Bayarnya nanti boleh. Sekarang apa nanti? Kalau perlu dibayar dulu. Nah, itu yang terjadi. Kadang-kadang kita gengsi, makan aja main makan. Apalagi nggak ada bandrolnya. Nggak ada itunya. Harga. Nggak ada tarifnya. Itu ya, perbuatan sehari-hari yang sayang. Nah, gitu ya. Sayang sekali akan menyebabkan makanan itu haram. Kalau sampai tertelan oleh kita, akibatnya doa kita tidak didengar oleh Allah. Karena makanannya haram. Yang kecil-kecil tapi sehari-hari kita alami ya. Jadi kita nggak perlu malu. Tapi itu konsekuensinya mengribut. Kita harus tahu hak penjual dan hak pembeli. Jadi kalau belum iya, debat nggak apa-apa daripada ribut setelah tuh. Ya kan? Setelah transaksi baru ribut, nah, jangan. Jadi kita tentukan ini. Cocok ACC. Itu kalau menurut Imam Syafi'i itu ada ijab qabul. Sepakat. Makanya di pasar masih ada tuh orang-orang tua terima wade nggih gitu. Suka ngomong begitu dia. Itu pasti orang pengajian tuh. Orang pengajian. Kita kimbui karena dia takut itu. Kan itu ada ancaman wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Nah, kita kembali ke sini. Qala Ibnu Katsir berkata ini, wala tufsidu fil ardi wala taj'alu fil ardi bima'asihi. Artinya jangan merusak ke bumi, itu bukan berarti ayat ini dialamatkan kepada masyarakat Cakup yang ngambilin batu merusak itu, bukan. Maksudnya merusak dengan maksiat. Merusak bumi itu maksiat, bukan buminya dirusak. Tapi yang merusak itu si Jojong ya. Jadi mengambil mineralnya, itu kan? Batunya diambil, nah kemudian ditinggalkan begitu saja menjadi jurang-jurang. Ya, saya mengalami itu. Jadi Lampung membutuhkan batu, ditemukan di metro ada batu. Joinlah yang punya orang Bali, ya, pelaksananya orang Cilegon. Saya ikut di dalamnya. Setelah selesai,
ada kewajiban untuk nguruk lagi, diperbaiki lagi. Tapi itu tidak dilakukan oleh bos saya tahu. Dia memberikan kompensasi, nyuap kepada pihak itu, mitranya. Disuap, 1-2 orang disuap. Udah didiemin. Yang punya mah nggak tahu. Yang punya juga sama disuap. Jadi setelah ditinggalkan itu menjadi relung-relung gitu ya, jurang-jurang, sehingga ada korban, ada yang mati di situ, kecebur. Nah inilah yang banyak terjadi di negeri kita. Jadi setelah diambil sumber daya alamnya, nggak diperbaiki lagi. Ya kalau hutan dibabat, habis-habisan. Nah, sekarang itu sedikit demi sedikit kita perhatikan pada Gunung Pinang. Gunung Pinang itu lebat sekali. Habis ada posko di sana. Ya kan? Sedikit demi sedikit digerus terus. Jadi saya lihat kurang rindang lagi. Kalau Anda lewat melintasi Gunung Pinang itu kan adem. Ya, karena kaya oksigen gitu. Hutan itu. Nah sekarang udah sedikit demi sedikit berkurang. Ya itulah bahwa kerusakan langit dan bumi sangat bergantung pada manusia itu sendiri, manusia yang serakah. Kita lanjutkan. Wa ifa'un nas huquqahum, serta memenuhi hak-hak manusia berupa takaran dan timbangan. Ya. In kuntum mu'minin, jika kamu mempercayai bahwa aku ini adalah orang yang benar. Jadi nasihat Nabi Syuaib kepada kaumnya itu dalam soal pas dalam bermuamalat ini, timbangan dan takaran. Karena mereka itu curang di situ. Perilaku yang dominan itu curang. Kata Ibnu Katsir, wa'adahum fi muamalatim linnas bi ayyuful mikyala wal mizan wala yabkhasun nas asya'ahum ay la yakhunun nas. Di sini ada 2 kata, ya, yaitu kata auful kaila wal mizan. Pertama, yang kedua wala tabkhasun nas asya'ahum. Auful kaila wal mizan ditujukan kepada penjual. Si penjual jangan curang. Ya, kalau dia beli sekilo berarti itu 1000 gram. 10 ons, itu yang disepakati. Timbangan dan takarannya, kesepakatannya. Tapi harus ada kesepakatan. Ya, contohnya kulit tangkil. Kulit tangkil. Anda tahu kan kulit tangkil kan? Itu satuannya takaran atau timbangan? Kulit tangkil. Kalau minyak kan itu liter, apa mau kilo? Karena kilo dan liter kan beda, kalau berat jenisnya beda kan. Kalau air sama, air seliter adalah sekilo timbangannya. Tapi kalau minyak beda. Kalau minyak seliter itu sama dengan 8 ons kilo, karena dia 0,8 berat jenisnya. Jadi kalau pakai kilo lebih banyak. Apa sebaliknya? Saya nggak tahu. Sebaliknya? Liter lebih banyak. Ya liter lebih sedikit, berarti 1 liter minyak sayur itu sama dengan 0,8 kilo. Nah ini kesepakatannya mau mana? Saya beli minyak liter apa kilo? Karena ada yang di kilo, ada yang di liter. Ya, itu. Nah, kulit tangkil ini satuannya apa? Karena ada yang kilo, ada yang liter gitu. Jadi kita harus sepakat dulu. Pire mang kilo, bahasa kita tuh. Sekilo pire. Seliter pire gitu. Jadi jangan sampai kita bilang kilo, kok di liter. Nah, itu dari situ aja udah beda. Jadi ini ditujukan kepada penjual barang. Tabkhosun nas ditujukan kepada pembeli barang. Ya, setelah di kilo, imbu sih. Yang jual melotot, mau ngomong bagaimana itu. Nah, ini sering terjadi. Contohnya icip.
sebelum diizinkan. Saya pernah datang ke mall. Saya lihat beli mah enggak, dia nyicip. Saya pelototin aja. Mungkin dia mengira saya yang punya mall. Saya greget gitu loh. Bukan barang saya sih. Saya liatin aja begitu. Mangap saya liatin. Lama-lama dia malu. Beli mah cuma setengah kilo. Perasaan setengah kilo tuh yang dimakan itu. Saya bilang, ya Allah, keterlaluan amat ini. Berjilbab ini, kalau orang ini Islam, apa nggak ngerti itu dosa masuk ke dalam tubuhnya. Kalau sekarang pegawainya, Pak nyicip ya, ya silakan. Emang yang punya barang dia. Ini kan pegawai doang. Sudah dapat izin dari atas? Belum kan? Nah ini, kita harus hati-hati. Namanya itu syubhat. Remeng-remeng. Diizinkan gitu ya, nggak sama yang punya tuh. Yang punya kan di sono, di pusat. Siapa tahu kebijakannya nggak diizinkan. Cuma karena pengen laku aja lah. Ya makan. Gitu ya. Ya kan? Nggak boleh. Saya tidak mengizinkan keluarga saya makan gitu sebelum diizinkan. Tapi kalau di pinggir jalan memang itu pemiliknya. Icip dulu ya. Oh ya, apa-apa gitu. Kalau nggak enak, saya nggak mau. Nah, kalau di mall itu yang jadi. Nah, ini sering terjadi ya. Walaupun untuk kecil-kecil masuk ke dalam tubuh kita, ibadah kita, doa kita nggak didengar oleh Allah. Akibatnya. Nah, kita lanjutkan. Allah ancam tentang larangan ya, curang dalam timbangan dan takaran. Ini juga ada dalam surat Mutaffifin. Mutaffifin itu hanya orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Bagaimana curang itu? Alladzina idza qalu 'alan nas, kalau dia kulakan, yastawfun, minta imbuh. Tapi giliran dia jualan, wa idza kaluhum, kalau mereka menakar, apa? Wa idza kalu au wazanuhum, atau menimbang, yukhsirun, kurang. Nah, jadi kalau kulakan minta banyak, tapi kalau jualan dikurangi timbangannya. Timbangan-timbangan tidak ditera, timbangan bebek. Ya, bebek. Ini ada peluang curang karena di bawahnya itu ada begitu. Karena saya pernah menjadi penjual, pedagang, dibuka begitu. Ini diisi batu diisi besi, diisi logam, potongan-potongan logam. Kalau kita beli timbangan bebek dari sana udah dibawain. Jadi sebelum bandul ini dimasukkan ke situ, dia udah berat. Jadi sebaiknya bandulnya diambil dulu, bandulnya diambil. Nah, ini mulutnya sama nggak? Untuk standarisasi sama nggak? Kalau sama, baru bandul ini berlaku. Nah, biasanya bandulnya tetap di situ, sama dia nggak diangkat. Udah taruh di situ. Nah, yang benar nih bandul di sini, berapa? Sekilo, baru dia naikin. Ini yang benar. Ciri-cirinya. Ya, jadi pelaku kecurangan itu akan menyebabkan tidak berkah. Tapi ya itulah. Orang yang jujur itu ajur. Sing jujur ajur. Sing ora jujur mujur. Ya. Wa hadza tahdidun syadid. Ini adalah ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mutaffifin. Wa wa'idun akid, dan ancaman yang sangat kuat. Nas'alallah al-afiyata minhu. Kita mohon kepada Allah supaya kita terhindar dari perbuatan ini. Jadi ini perlu campur tangan pemerintah. Itulah yang saya sering katakan. Saya dulu kan hidup di Jawa Tengah, menjadi pedagang saya. Saya jaga toko. Sesekali ada petugas tuh dinas, ya, dari peneraan. Kami datang dari dinas apa ya namanya? Perdagangan ya? Ya, meteorologi. Masuk departemen perdagangan itu.
Ya, ya dia datang. Jadi ukuran tuh meteran itu ada capnya, cap. Tahunnya dikasih tahu. Nah, contohnya kalau kita beli bahan gitu ya, terus dimeterin, kita lihat, loh, ini kok tahun 21? Nah, kita bisa ditera lah gitu. Nah, dia masih, oh iya Pak. Gitu. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Wong saya juga pedagang di sini, rasanya nggak pernah didatengin. Kalau mereka datang minta pajak, itu mereka. Oh, enak aja. Saya nganggur situ diem aja. Marah dia. Ini undang-undang. Loh, saya juga undang-undang. Saya jawab, fakir miskin, pengangguran, itu dijamin negara. Harus negara carikan. Saya nggak ada kerjaan, situ diem aja. Begitu baru dagang, situ bilang pajak. Sini, tunggu bareng sama saya. Tunggu ini toko ini, berapa lakunya? Mikir, saya bilang. Marah dia. Tapi karena dia masih muda, lebih muda dari saya gocek. Nanti tak panggilin ya. Pimpinan, panggil bawa ke sini. Panggil. Gitu panggil. Wah, sirema aja karo wong kian mah gitu. Iki mau ustad. Si anak muda itu nggak tahu. Wis aja gue tinggal sama dia. Tuh kan berarti masih bisa digocekin. Bagaimana kalau saya orang kaya? Ya, pasti dia akan tinggalkan. Dulu mengatasnamakan prajurit, menyebar almanak Indonesia emas 50 tahun. Jadi jual almanak. Nggak kira-kira harga cetaknya paling 10.000, dia harus beli 50.000. Itu dulu, kalau sekarang kurang lebih 100.000 lah. Almanak doang. Saya jawab, wah ini kan untuk fakir miskin, dia bilang. Oh, saya juga sama pimpinan yayasan, saya bilang. Begini aja, saya beli kalau almanak situ beli almanak saya. Gimana? Sama jualan saya juga. Udah ngeloyong aja dia pergi. Saudara berani melawan ya? Saya bukan melawan. Kalau ada undang-undangnya boleh. Saya nggak terikat. Boleh saya beli, nggak boleh, nggak mau saya nggak mau beli. Tapi dengan cara begini Anda sudah menipu, saya bilang. Lebih baik Anda minta sumbangan aja yang benar, mana ini data-datanya. Nah inilah ya, di Indonesia itu banyak begitu. Seperti toko-toko itu sering didatangi orang pasar. Aneh kan? Saya nolak sebenarnya. Tapi toko-toko nggak berani, toko-toko yang lain nggak berani seperti saya. Yaitu membayar salar pasar. Salar pasar, kan Anda tahu yang namanya salar, ya, itu adalah mengambil retribusi saben hari karena fasilitas negara. Contohnya kios punya pemerintah daerah, dia nempatin situ. Memang dia sudah bayar, tapi saben hari harus bayar karena dia dagang. Saya buka toko bukan di pasar, punya saya, bukan punya dia, punya saya, itu hak milik. Dia masih tagih, ini saya nggak ngerti nih, saya bilang. Dari mana Anda dasarnya bisa nagih saya? Debat panjang, karena orang-orang pada nggak mau begitu, males lah, udah. Buang sial katanya. Biasanya orang begitu, toko-toko itu buang sial. Jadi banyak diperes. Kadang-kadang nagihnya nggak kira-kira. Ya. Jelas-jelas jarang ronda, dia tagih. Ada dua yang ditagih, uang keamanan dan uang ronda. Saya duduk ini, diskusi dulu nih. Apa yang dimaksud dengan keamanan dengan ronda? Bedanya di mana? Saya bilang. Jadi uang keamanan diambil, nanti ada lagi petugas uang ronda katanya. Saya nggak ngerti tadi keamanan, sekarang ronda. Jadi kata si tukang ronda, tugas kami itu cuma ronda aja. Jadi kalau ada pencurian, tanggung jawab keamanan. Ketika keamanan datang, saya bilang, saya sebutkan itu alasan si tukang ronda. Jadi tugas mereka cuma ronda. Kalau ada kemalingan, saya ngadunya kepada Anda. Siapa yang ngomong, Bu? Marah dia juga. Wah, berarti nggak ada sepakat nih, saya bilang. Udah kalau begitu, kalau belum sepakat jangan ngambil.
Dah tanggung jawab saya dah kalau kemalingan. Itu. Jadi mereka nggak pernah ronda, nggak pernah apa itu diambil. Itu kan bentuk zalim. Ya kan? Dalam pemerintahan Islam, orang kafir diminta jizyah. Orang kafir. Tapi jangan salah, keamanan mereka dijamin. Jadi pemerintahan Islam itu mengambil, tapi dia juga punya kewajiban. Kalau sampai diganggu, tanggung jawabnya pemerintah, walaupun dia kafir. Itu namanya kafir zimmi, ya, dalam perlindungan. Jangan salah ya. Nah itu jadi orang Islam ini paling sebenarnya. I'lam annahu ta'ala hakan Syu'aib anna amara qaum fi hadhil ayat bi asya. Ar-Razi mengatakan kesimpulannya adalah Allah ya mengilhami, memberi wahyu kepada Syu'aib agar menyuruh kaumnya pada ayat ini beberapa hal. Kata di sini disebut berapa ini? 5 hal. Isi dari perintahnya itu 5 hal. Apa saja itu? Pertama, amarahum bi ibadatillah, menyuruh ibadah. Ya, memfokuskan ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada patung-patung. Wa hadza aslun mu'tabarun fi syara'i jamil anbiya. Ini adalah merupakan modal, ya, akidah. Jadi pondasi seluruh nabi-nabi. Nah, pasti misi mereka adalah ya mengarahkan manusia supaya ibadah pada Allah. Pertama. Yang kedua, annahu idda'an nubuwah. Beliau mengklaim dirinya nabi. Karena itu beliau mengatakan qad ja'atkum mir rabbikum bayyinatun. Telah datang bukti. Tapi di sini tidak dijelaskan buktinya bentuk apa. Ya. Dalam sebuah penjelasan Rasulullah mengatakan setiap nabi punya mukjizat. Tapi mukjizat mereka itu mati setelah kematian nabi. Mukjizatnya itu hilang setelah kematian nabi. Nggak bisa dicari lagi. Setiap nabi itu selalu dibekali itu. Tapi ketika mereka mati sudah hilang. Tongkatnya Nabi Musa di mana? Nggak ada udah. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya mukjizat besar, yaitu Quran. Quran ini mukjizat terbuka. Mukjizat terbuka. Bahkan di dalamnya tantangan. Ayo Pak Hilman, Pak Bambang, kalau punya kepintaran bikinnya yang sama dengan Quran. Ini tantangan buat Anda kalau masih nggak percaya. Ya kan? In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu masih ragu, faktu buat yang sama. Nah ini tantangan buat dunia, sampai sekarang nggak bisa dijawab. Memang kalau kita lihat di internet, orang-orang meragukan begini, meragukan, tapi mereka nggak bisa. Selalu ditemukan jawabannya, selalu ditemukan jawabannya. Ya, jadi Quran itu mukjizat yang terbuka, walaupun Nabi sudah wafat ribuan tahun. Sekarang menjadi buku yang diteliti dengan jumlah peneliti paling banyak di dunia. Quran tuh, eksemplarnya pun paling banyak. Anda tidak akan dapati sebuah buku dengan jumlah lebih banyak daripada Quran. Contohnya di sini. Quran tuh, mushaf ada 20 menumpuk. Mana ada yang lain dari Quran 20 bentuk? Gak ada. Itu baru di masjid ini. Belum lagi di rumah-rumah saudara. Satu kepala satu biasanya. Di rumah itu ada 5 orang. 5 mushafnya. Ada nggak buku yang setara dengan itu? Majalah volume sekian 5. Karena semuanya 5. Nggak bakal ada. Quran pun cuma 1. Nah, Quran ini eksemplar paling banyak. Yang ketiga, perintah dari Allah itu adalah untuk meluruskan takaran dan timbangan. Kenapa meluruskan takaran dan timbangan? Karena inilah dominan, ya, dosa yang dominan dilakukan oleh kaumnya. Kaumnya Nabi Syu'aib ini paling getol, paling demen, ya, curang, demen. Jadi kalau mereka bisa curang tuh mereka tertawa. Sukses. Seperti ada satu negara itu ya. Kita jangan percaya dengan kebohongan mereka. Karena mereka udah demen bohong.
Jadi negara dengan pembohong tertinggi itu, saya lupa itu negara apa ya? Finlandia. Yang dulu Nokia itu apa ya? Produsen Nokia. Jadi mereka itu masyarakatnya itu merupakan masyarakat pembohong tertinggi di dunia. Tapi ada negara yang paling bahagia, negara Eropa Timur ya, itu ketika diteliti mereka menganggap bohong itu sesuatu yang memalukan. Jadi mereka sama semuanya, paling nggak mau bohong. Nah, itu. Jadi mereka bahagia hidupnya. Yang keempat yang diserukan oleh Nabi Syuaib, wala tabkhasun nasa asya'ahum, bukan saja kepada penjual tapi kepada pembeli. Jangan mencurangi. Udah ditimbang, udah dibungkus, imbu ya. Nah, ini namanya mencuri sebenarnya. Ya, jadi kasih penjual namanya udah dikembaliin uangnya, masih ditawel lagi. Contohnya duku, petek gitu. Imbu ya, mang, imbu. Mau ngomong enggak bagaimana? Kayak melotot aja, dia enggak ikhlas. Nah, ini. Ya, itu wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jadi orang-orang salaf, kalau orang beli nih, sepeda contohnya. Sepeda ini biasanya dijual karena sepeda ini saya antik 20 juta contohnya. Orang ini nggak tahu harga sepeda, jadi dia mau jual 7 juta. Kalau orang salaf nggak mau beli. Mas, jangan dijual segitu, itu kemurahan. Dan saya beli 19 apa 18 juta gitu loh. Ini karena harga standarnya 20, kenapa kamu jual 10? Nah, itu orang ini. Kalau kita, alhamdulillah. Goblok amat. Buru-buru dibayar. Ya, orang salah tuh nggak mau, sebab kalau mereka kemudian tahu, waduh ternyata salah. Nah, itu nyesel. Jadi tidak boleh. Ya gitu ya. Jadi kalau ada cacat, beritahu cacatnya, ini cacatnya ini. Kenapa saya jual kalau bekas? Karena begini-begini. Harus jelas. Sehingga ada tarodin, saling ridho. Nah, jadi muamalat ini basisnya adalah saling ridho. Begitu juga pernikahan ya. Pernikahan itu sebenarnya jual beli tapi semi ritual. Transaksi karena dia akad, masuk kategori muamalat. Tapi ada ritualnya di situ. Makanya kan Naib suka ngomong, tolong ya apa itu wedding organizer, jangan tepuk tangan. Jangan apa, jangan HP jangan dibunyiin karena mau ada ritual kata dia. Transaksi. Kalau jual beli tanah mah nggak ada begitu, jangan tepuk tangan, jangan, nggak ada. Ya, jadi ada akad. Kalau ada cacat, beritahu di depan. Beritahu di depan. Nah, Rasulullah pernah menikahi seorang perempuan, dia nggak beritahu. Setelah malam pertama, terlihat sesuatu cacat yang tidak bisa diterima. Maka oleh Rasulullah dicerai. Ya, Rasulullah, penceraian Rasulullah ini kepada wanita ini sebenarnya ada sisi pembelajaran. Maksudnya mengajak ya kepada umatnya, mendidik umatnya supaya jangan bohong. Makanya di depan, sebelum terjadi akad, kita boleh lihat apapun yang kita inginkan sebenarnya. Tapi banyak ulama mengatakan hanya wajah dan telapak tangan. Kalau menurut hadis, Umar sendiri pernah meminta diangkat kakinya itu. Ketika ditawari perempuan Umar, dia angkat ini, betisnya dia lihat. Si ayahnya marah. Ayahnya marah. Lalu ayah mengatakan, kalau tidak diizinkan syariat, saya udah tempeleng kamu. Jadi dia memberikan pengertian syariat diizinkan. Ya, syariat mengizinkan. Kalau kita penasaran, sehari-harinya pakai jilbab, saya khawatir dia botak ini. Kok nggak mentuntung gitu ini. Jangan-jangan nggak ada rambutnya ini. Nanti kalau sampai botak, saya nggak mau nih. Ya dia bisa tanya, botak nggak? Alhamdulillah enggak. Nah, kita bisa nyuruh wakil keluarga kita yang perempuan untuk melihat.
Sebenarnya seluas itu syariat itu, supaya setelah menikah jangan terjadi perceraian. Jadi lebih baik tahu di depan daripada nyesel. Kalau menurut istri saya, karena biaya hajatannya mahal. Dan status Anda berubah. Ya, walaupun belum ngapa-ngapain, janda. Kan harganya turun. Yang ono duda, tuh kan? Nah. Tapi kalau terjadi sebelumnya, tetap terpelihara orisinil, tetap, ya kan? Bukan duda, bukan janda, masih. Nah itu lebih baik di depan. Nah kita perilaku orang Indonesia ini suka nggak enakan. Jadi nggak mau periksa di awal dulu. Makanya saya pernah ada tetangga itu yang nikah, kemudian waktu akad nikah, dia kepengin perempuannya jangan dihadirkan dulu. Naibnya ngotot, wah jangan begitu loh. Naib kok ikut-ikutan, saya bilang. Naib kan hanya mensahkan saja. Nanti kalau tanda tangan baru. Kan begitu kan? Hadirkanlah. Nah, dia singkatnya dia nggak senang dengan cara salaf. Jadi di hatinya itu ada sesuatu. Nanti kita kembali ke sini. Yang keempat tadi sudah. Yang kelima apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang kelima terakhir, jangan merusak bumi setelah bagusnya. Setelah islahnya. Artinya apa? Merusak di sini bukan merusak tadi sumber daya alamnya, bukan. Memang itu juga jojong ya. Yang dimaksud di sini jangan bermaksiat. Nah, itu ya. Demikianlah tafsir dari surat 7 ayat 83. 84. Kita lanjutkan dengan Dzalikum khairu lakum, sudah ya. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah membahas muamalat juga. Ada pertanyaan, ma hukum syari fit tajir alladzi yajma'u malahu bi tariqatin ghair masyru'ah. Bukan nih. Penanya begini, bertanya al-ba'i alladzi yahliful mushtari bi kalimatin saddiqni hadza akhiru syai'in mathalan. Hal hadza sahih hatta la yaj'alallahu urdatan li kathratil aiman litijarah. Kalau ada penjual barang ya, sering dia teriak-teriak. Percaya dia sama saya, percaya. Ini sudah mau habis, udah akhir. Penghabisan, padahal stoknya masih banyak. Stoknya ini hanya trik saja supaya orang berebut membeli. Habis ini terakhir habis itu. Padahal masih banyak. Nah, kata-kata seperti itu kalau terjadi transaksi apakah sah? Apa halal? Ini yang ditanyakan oleh penanya ya. Dijawab oleh Syekh, idza qala saddiqni fa hadza laisa yaminan. Kalau dia mengatakan percayalah pada saya, percaya sama saya, ini bukan yamin, ini bukan sumpah yang dilarang. Sumpah yang dilarang itu mengambil nama Allah. Demi Allah. Ya, demi Allah saya modalnya sekian, padahal bukan, itu bohong. Itu harus kafarat. Tapi kalau dia mengatakan tadi penghabisan, contohnya gitu. Obral, penghabisan. Padahal masih banyak. Ya, itu bohong tapi bukan kategori sumpah. Jadi artinya dosa sama dosa tapi tidak perlu kafarat. Gitu maksudnya. Wallahi laqad simat kadza. Kalau orang mengatakan ditawar sekian 90% contohnya. Wah, udah ditawar 95% contohnya, harganya 100. Ditawar 90. Wah, udah ditawar 95 aja saya nggak lepas, padahal nggak ada yang nawar. Gimana perkataan begitu? Itu tidak masuk kategori sumpah kalau dia tidak melibatkan Allah. Demi Allah, udah ada yang nawar tadi. Nah, itu baru sumpah. Ya, kalau bohong itu harus kafarat. Wa huwa kadzib. Kalau sampai dia mengatakan tidak sebenarnya, itu namanya kadzib. Nah, Rasulullah pernah mengancam
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, salah satu, ada 3 pihak, 3 golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Masuk surga sih masuk surga, tapi nggak diajak bicara. Bayangkan oleh saudara, sakit nggak? Saudara dipersilahkan masuk, tapi yang punya rumah nggak ngomong. Meneng baik, kan nggak enak. Anak apa ya? Orang gelem ngobrol, lewat aja. Ay, apa ini? Kan nggak enak. Ya, nah, sama dengan begitu. Masuk surga sih masuk surga, tapi tidak diajak bicara oleh yang punya. Siapa sajakah yang kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah? Wala yanzuru ilaihim, bahkan tidak akan dilihat, wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan, walahum adzabun alim, dan mendapat azab yang pedih. Ya, mana ini? Pertama musabbil, orang yang isbal. Isbal itu menurunkan kain di atas, di bawah mata kaki. Ya, kalau bahasa kita ini pendidikan supaya nggak keserimpet. Sebenarnya sih pendidikan supaya nggak serimpet. Kalau orang terdidik udah ngerti lah, nggak perlu terlalu jor-joran gitu kan. Jadi kalau sampai begitu, padahal Nabi dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang siap perang. Kalau sampai pakaiannya begitu kan nanti susah mau anunya, jalan cepatnya susah. Seperti pakaian keraton lah, dibikin sesek. Itu kan nyiksa diri sendiri, jalannya pelan. Ya, ininya sisa pakaiannya dia di sana bermeter-meter di belakang. Apa itu kan mubazir itu. Pakaian pengantin yang sampai di belakangnya sampai ada yang bawain begitu. Oh, pakai model tuh begitu, bikin susah diri sendiri. Nah, ini musabil namanya. Orang yang berkain di bawah mata kaki. Tapi kalau perempuan disunahkannya begitu. Perempuan itu sunahnya kakinya ngengser, sunahnya. Jadi ketutup semua. Kalau perempuan mah. Karena dia jarang jalan, ya kan? Wala, yang kedua al-mannan, yang suka ngundat-ngundat. Udah ngasih tapi lagi. Wah, kalau bukan saya. Sampai kedengaran nama yang dikasih. Itu kan gak enak. Ngundat-ngundat. Apa itu namanya tuh? Ngundat-ngundat gimana sih bahasa Indonesianya? Ngungkit-ngungkit ya. Jadi dia udah memberi, kalau bukan saya itu. Kadang-kadang di depan orangnya. Nah itu tidak akan diajak bicara. Yang ketiga ada al-munafiq. Bukan munafik ya. Munafik itu berarti orang yang lahir batinnya beda. Ini tasjid munafik. Munafik di sini yang mengobral sil'atahu, barang dagangan, bil halafil kadzib, dengan sumpah dusta. Demi Allah, harganya sekian. Demi Allah, ini jual modal. Nah, itu. Padahal ada keuntungannya. Ya, itu tidak boleh ya. Tapi itulah, sementara kita mengurusi begitu, orang-orang di sana sudah lebih disiplin. Ya, yaitu apa? Menerapkan harga pas, terus ada bandrolnya. Jadi nggak perlu capek-capek ngomong. Boleh nggak sekian? Udah tawar menawar, ini harga pas, harga pas, nggak ada tawaran, dikasih bandrol. Udah selesai. Orang-orang kan begitu di mal-mal, mana ada sekian nggak ada. Kecuali obral, ya kan? Cuci gudang katanya. Padahal gudangnya masih banyak. Cuci gudang, padahal bukan obral. Nah, itu bohong tapi bukan sumpah palsu, bukan. Kemudian Islam juga mengajarkan pada kita khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu boleh komplain. Ya, kalau sekarang itu unboxing. Nah, setiap paket-paket itu usahakan di kamera dulu. Begitu tiba, sebelum dibuka kamera dulu. Khawatir dalamnya cacat. Kalau ngembali nanti susah.
Kalau dia minta rekaman unboxing, terlanjur dibuka udah nggak bisa. Ya, kalau zaman sekarang tuh, kalau beli online unboxing. Kalau beli tunai di depan, sebelum kita berbalik, di depan dia kita buka. Oh ya benar. Tapi kalau udah berbalik, takutnya udah digerayangin. Dia punya bawaan baru, ditukar. Ya, semua itu tidak boleh. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Masalah muamalat ini makan tempat paling banyak dalam fikih Islam. Jarang dibahas, ya, karena memang belenger. Jadi porsinya paling banyak nih muamalat. Fikih muamalat. Nah, di pesantren sering tidak tersentuh perdagangan modern yang online segala, dia nggak kenal, jadi susah. Namanya jual beli harus temu muka, ya kan? Maka ada yang mengatakan halal nggak itu? Masih ada guru yang mengatakan mana salaf tuh. Seperti kita beli di box sudah tersedia minuman, ada harganya, ya kita masukkan koin sekian, nggak ada orangnya, ya kan? Halal nggak ini? Nah, itu ada yang bertanya. Jadi muamalat ini adalah tarodin, saling ridho. Ya, kalau kita sepakat ya nggak ada masalah. Dan nggak ada pertanyaan ya. Baiklah. Demikian kajian pagi ini. Semoga wawasan kita bertambah dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita diberi kemudahan, penuh berkah, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.